Sik. Oke. Oke, ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya oh iya. Perkenalkan nama saya Bangkoso. Di sini saya akan presentasikan tentang artikel dari Uzi. Nah, di sini sebelumnya mohon maaf saya share screen-nya melalui HP karena laptop saya masih terkendala untuk masalah sinyal ataupun kamera laptopnya. Entah apakah sudah nyala untuk share screen-nya? Sudah, tapi untuk kameranya mati. Wow, wait, tak share screen. Hmm, jadi memang nggak bisa ya untuk sekaligus. Oh, udah nyala. Udah on. Oh, ini Iya, mati. tapi share Oh, screen nih, oke. share screen Oh, apa? iya. Layar Zoom. Ya udah, saya mulai aja. Mohon maaf dari Pak Eko karena terkendala teknis. Untuk judul papernya terlihat jelas ya. Untuk Hmm. penerapan judul paper yaitu penerapan fuzzy current sistem Sugeno untuk menentukan jumlah pembelian obat dengan studi kasus dari Garuda Sentra Medica yang dibuat oleh Sartikalina Mulina Stio dengan jurnal Informatika 16 Pamulang volume 3 nomor 2 yang dirilis pada atau dipublish pada bulan Juni 2018. Untuk metode yang digunakan yaitu metode Fuzzy Sugeno, dan untuk permasalahannya yaitu persediaan ialah kesulitan dalam menentukan besarnya jumlah persediaan yang harus disediakan dalam memenuhi jumlah permintaan terhadap konsumen, dan kekurangan persediaan dapat berakibat akan berhentinya proses produksi, dan ini menunjukkan persediaan termasuk masalah yang cukup krusial dalam operasional perusahaan. Jadi di sini untuk permasalahannya yaitu untuk menentukan jumlah dari kesediaan obat itu sendiri. Dan untuk pengumpulan datanya seperti yang terlihat pada tahun 2015-2016 pada bulan Januari, Februari dan seterusnya. Mungkin saya lihatkan di papernya lebih jelas. Nah, di sini. Di sini untuk dari metode penelitiannya dari bulan Januari hingga Januari lagi untuk persediaannya dan juga penjualan serta pembeliannya. Dan untuk yang Januari tahun 2016 itu masih ada persediaan dan penjualannya saja. Lantas untuk aturan masih pada pembelian persediaan, situ ada aturan juga dan inputnya untuk persediaan dan penjualannya juga. Setelah menentukan akan fungsi dari anggotaan variabel tersebut, maka pada logika fuzzy ini akan dibuat data aturan-aturannya seperti yang tertera sini. If persediaan is sedikit dan juga penjualan is sedikit dan pembelian sedikit. Dengan memasuki aturan sebanyak 9 yang diharapkan dari penulis ini sendiri mendapatkan data lebih banyak. Lalu untuk prosesnya pada pengambilan data pertama yaitu jenis obat Nexium 40 mg untuk menentukan jumlah pembelian pada bulan Januari 2012, dan juga untuk data yang diperoleh sama penulis itu persediaan Nexium 40 mg pada awal Januari ialah 94 dan jumlah
penjualannya itu 40 mg pada akhir Januari banyak 48. Dan berikut untuk perhitungannya menggunakan metode Fuji Sugeno. Pada perhitungannya sendiri, ini juga ada dari persediaan sedikit dengan peroleh 0,25 untuk datanya, dan untuk penjualan sedikit memperoleh nilai 0,7. Dari 9 rule yang telah dibuat tadi, 9 rule, di sini telah ada, dan dengan memasukkan nilai keanggotaannya itu untuk menampilkan fungsi yang dapat menghasilkan pertikat dari masing-masing aturan. Seperti yang tertera sini. Ada rule 1, 2, 3, 4, dan sampai 9. Yang 9 yang menghasilkan nilai dari 94. Dan setelah melalui proses perhitungan tersebut, maka berdasarkan aturan di atas, metode yang digunakan yaitu metode difusi Sugeno dengan menggunakan metode difusi weight average, di mana aturan dari predikat yang digunakan ialah bukan 0 yang terdapat pada rule 1 dan 4, sehingga memperoleh pada perhitungan tersebut dan memiliki kesimpulan yang dimana penjualannya itu sebanyak 63. Dan dari hasil pembahasan ini menghasilkan jumlah MAPE yang digunakan sebesar 11,12%, yang sehingga tingkat dari keberhasilannya yaitu sebesar 88,88%. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari hasil review tersebut. Barangkali ada yang ditanyakan dari teman-teman, saya persilakan. Izin bertanya, Mas Esa. Oh iya, monggo dari Mas Fahmi ya. Ya, jadi di sini kan sampean menggunakan metode Fuji Sugeno. Sementara di Fuji sendiri kan terdapat beberapa metode yang lain. Nah, alasannya kenapa memilih metode Fuji Sugeno? Oh gitu ya. Oke. Mengapa? Baik, barangkali bisa saya tampung dulu. Untuk selanjutnya, barangkali ada yang ditanyakan. Oke, sebentar ya. Oke, saya mau menanya. Untuk dari artikel itu ada keterangan MAPE. Nah, untuk MAPE itu sendiri itu apa ya? Tolong bisa dijelaskan. Terima kasih. Dari MAPE tadi ya. Baik. Iya. Saya jawab dari pertanyaan Mas Fahmi Sidik tadi ya. Mengapa kok mengambil Fuji Sugeno? Di sini dari apa ya? Sejauh yang saya tahu juga itu Fuji Sugeno sendiri memiliki perhitungan yang lebih kompleks, di mana untuk pengambilan datanya itu lebih banyak, yang sehingga bisa apa ya, relevan untuk hasil realnya. Jadi lebih kompleks aja untuk bahan penelitiannya. Gitu dari Mas Fahmi. Ya, terima kasih Mas Cesar atas jawabannya. Ya, sama-sama. Lanjut untuk Mas Pian ya. Tadi MAPE. Oh ya. MAPE di sini itu mana ya? MAPE letaknya. Nah, dari MAPE sendiri itu saya jelaskan untuk kepanjangannya, yaitu Mean Absolute Percentage Error. Jadi di MAPE ini untuk mengukur tingkat
akurasi dari prediksi yang ada, karena pada prediksi itu sendiri itu masih belum ada kejelasan pasti. Jadi di perhitungan menggunakan fase Sugeno sendiri itu memiliki prediksi pada perhitungannya. Nah, di prediksi tersebut itu masih belum kayak belum pasti gitu. Jadi di mana ada MAPE itu untuk mengukur tingkat akurasinya dari prediksi yang ada supaya lebih meningkat dari ketepatan perhitungannya. Begitu, Mas. Mas ya, bagaimana? Ups. Dari Mas Fian bagaimana, Mas? Halo, tes tes tes. Halo, tes. Halo, halo. Apa masuk suara saya? Mohon maaf ini nggak tahu koneksinya. Ini yang bikin saya. Tapi tiba-tiba koneksinya. Aduh. Ya, mungkin saya ulangi lagi ya. Apa tadi udah terdengar atau putus-putus jawabannya tadi? Ya udah terdengar sih. Udah sedikit jelas. Ya, Cuma bagaimana dari terputus jawabannya? di akhir tadi. Oke, oke. Apakah Udah bisa cukup. dipahami? Terima kasih. Bisa. Oke, mungkin saya cukupkan dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ya, Masuk, masuk. Oke. Saya share screen ya. Apakah suaraku masuk, Bos? aman, aman, aman. Share kata Mi. Tinggal share screen-nya aja belum. Oke. Semoga nggak nge-lag. Udah kelihatan ya? Udah muncul?
sudah. Loading aman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mereview paper yang berjudul Prediksi Curah Hujan Harian di Stasiun Meteorologi Kemayoran menggunakan Artificial Neural Network atau ANN. Untuk nama perisetnya itu Rikat Mahendra Putra dan Nur Hastuti Anjar-Rani. Itu identitas papernya ini, dan langsung menuju ke permasalahannya. Untuk permasalahannya ini, untuk informasi-informasi cuaca merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dalam mendukung berbagai sektor kehidupan. Pada sektor transportasi penerbangan, kondisi cuaca memiliki peran yang signifikan dalam keselamatan pesawat baik saat di darat maupun di udara. Untuk data dan variabelnya itu di sini dalam proses pembuatan model, sistem dibentuk dengan beberapa asumsi, diantaranya pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana atau neuron. Yang kedua, sinyal dikirimkan di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk mengalihkan sinyal yang dikirim. Yang keempat, setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan yang masuk untuk menentukan sinyal keluaran. Ini untuk ilustrasi jaringan modelnya. Untuk penelitian ini itu data yang diperlukan adalah data kondisi cuaca permukaan berupa intensitas hujan harian, suhu udara, kelembapan udara, dan durasi penyinaran matahari di Stasiun Meteorologi Kemayoran pada periode Januari 2011 sampai Agustus 2020 dan diperoleh dari website data online bmkg.go.id. Itu tahap awal sebelum proses pelatihan. Untuk membuat model AN adalah melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data yang digunakan sebagai parameter input maupun parameter output. Ini untuk tabel yang pertama, menggunakan variasi model ANN. Untuk model yang pertama ini AN 521, 531, 571, 321, 331, dan 331. Untuk keterangannya seperti ini. Dan selanjutnya, setelah dilakukan proses pelatihan menggunakan data pengamatan cuaca periode Januari 2011 sampai Desember 2019, seluruh output model AN berupa intensitas hujan harian diuji dengan data pengamatan intensitas cuaca di Stasiun Meteorologi Kemayoran pada periode Januari 2020 sampai Agustus 2020. Jadi semakin tinggi nilai korelasi maka menunjukkan performa model yang semakin baik, yang ditunjukkan pada tabel 2 yang menunjukkan koefisien korelasi. Untuk interval korelasinya seperti ini, dan tingkat hubungannya sangat lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat. Untuk penyelesaiannya ini, nilai korelasi dari output model dengan data observasi dapat dihitung dengan persamaan berikut. Untuk himpunan fuzzy persediaan sedikit adalah seperti ini untuk caranya, rumusnya, dan ini keterangannya. Jadi untuk uji tingkat kesalahan model dilakukan dengan menghitung nilai mean absolute error atau MAE. Dari seluruh model semakin besar nilai MAE, maka tingkat kesalahan dari output tersebut semakin besar, sehingga menunjukkan bahwa model kurang optimal dalam membuat perakiraan hujan tersebut. Secara matematis, nilai dari MAE dapat dihitung sebagai berikut menggunakan cara ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya untuk hasilnya, ini untuk tabel hasilnya, input mode, RR historis, cuaca permukaan, ini untuk data ANN-nya, dan ini untuk hasil MAE-nya, dan ini hasil dari korelasinya. Menunjukkan hasil performa output intensitas hujan dari model ANN yang dibandingkan dengan data hujan observasi di Stasiun Meteorologi Kemayoran. Berdasarkan hasil tersebut, nilai MAE dari output model yang menggunakan parameter input intensitas hujan di hari sebelumnya, yaitu model ANN 521, 531, dan 571 yang memiliki nilai MAE antara 11,3 sampai 12,3 mm. Sedangkan nilai MAE dari output model dengan parameter input kondisi cuaca permukaan seperti ANN 321, 331, dan 371 memiliki nilai MAE
sebesar 9,7 mm dan 9,8 mm. Nilai korelasi yang dihasilkan pada keseluruhan model dalam 0,4 sampai 0,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat korelasi tersebut pada kategori sedang, dan pada model tersebut tingkat korelasi paling tinggi dihasilkan oleh model yang dibuat dengan arsitektur 3 neuron pada lapisan tersembunyi. Selain dari tingkat korelasi yang paling tinggi, arsitektur dengan lapisan tersembunyi juga memiliki nilai kesalahan yang paling rendah, yaitu 9,7 mm. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada studi kasus ini menurut model terbaik yang dihasilkan pada proses pengujian data dengan data intensitas hujan periode Januari 2020 sampai Agustus 2020 adalah model ANN331 yang memiliki 3 neuron di lapisan tersembunyi. Mungkin cukup sekian untuk review jurnal ini. Mungkin ada yang ditanyakan untuk teman-teman. Silakan. Mungkin saya dari Mas Fian, saya mau bertanya. Oke, baik. Saya Caesar untuk bertanya, ini dari data ANN sendiri pada kasus tersebut itu yang apa ya, kayak yang data yang digunakan itu apa aja ya? Oke, baik. Dari Saya tampung untuk kasus. pertanyaan Mas Fikar. Ya, terima kasih. Oke, untuk Mas Fahmi. Untuk pertanyaan dari saya sendiri sih, ini kan menghitung tentang data ya. Nah, untuk dataset yang digunakan dalam penelitian dari papernya Mas Fian ini apa saja? Terima kasih. Oke, baik. Saya tampung. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Cesar. Untuk data dari ANN dalam kasus ini yang digunakan itu data apa saja? Baik. Untuk data yang digunakan itu data hujan dari hari sebelumnya ya, untuk tadi. Dan data cuaca permukaan. Untuk ini. Apa cukup jelas? Jadi hanya Untuk Mas 2 Cesar? itu ya? Iya, supaya Oh, datanya itu oke. akurat. Oke. Siap-siap Mas, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Oke, untuk pertanyaan dari Mas Fahmi, saya akan jawab. Jadi dataset yang digunakan dalam penelitian ini itu apa saja? Jadi untuk data yang pertama itu adalah data yang paling penting itu data suhu, terus untuk kelembapan udara. Setelah itu ini durasi penyinaran matahari dan intensitas curah hujan pada periode Januari 2011 sampai Agustus 2020 yang diperoleh dari data online BMKG. Apa sudah cukup paham atau sudah jelas untuk Mas Fahmi? Ya, sudah jelas. Terima kasih Mas Fian atas jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, baik, saya akan tutup untuk review ini. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan review dari artikel yang saya search. Di sini artikelnya berjudul implementasi algoritma genetika untuk prediksi penyakit autoimun.
Nah, penyakit autoimun sendiri merupakan penyakit yang tidak menular, namun penyakitnya itu sangat mematikan. Jadi tingginya angka kematian akibat autoimun ini dikarenakan sulitnya diagnosa pada penyakit autoimun. Nah, maka dari itu diperlukannya prediksi dalam diagnosa penyakit autoimun itu sendiri. Jadi dari tujuan artikel ini dibuat yaitu memprediksi penyakit autoimun dengan algoritma genetika sehingga para dokter spesialis penyakit dalam dapat mendeteksi penyakit autoimun secara dini. Untuk outputnya, hasil dari penelitian ini adalah teridentifikasi penyakit autoimun atau tidak pada pasien. Kemudian penyakit autoimun sendiri penyakit yang selalu didiagnosa karena gejala dari penyakit autoimun ini mirip dengan penyakit lain. Untuk itu diperlukannya prediksi dalam diagnosa penyakit autoimun. Nah, untuk pengertian algoritma genetika sendiri adalah teknik pencarian heuristik yang didasarkan pada gagasan evolusi, seleksi alam, dan genetik. Algoritma ini memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Dalam proses evolusi, individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Hanya individu yang kuat yang mampu bertahan. Kemudian berdasarkan dari latar belakang artikel ini dijelaskan maka rumusan masalahnya dapat disimpulkan yaitu bagaimana menerapkan algoritma genetika dalam prediksi penyakit autoimun yang dapat memberikan hasil yang akurat sehingga penyakit autoimun dapat dideteksi secara dini. Algoritma genetika merupakan suatu algoritma heuristik yang didasarkan pada mekanisme evolusi biologis. Keberagaman pada evolusi biologis adalah variasi dari kromosom antar individu dan organisme. Lalu untuk konstruksi dasar dari algoritma genetika sendiri adalah yang pertama yaitu pendefinisian kromosom, kedua pendefinisian fungsi fitness, yang ketiga membangkitkan sebuah populasi awal. Kemudian 4 reproduksi, yang kelima crossover, dan yang keenam mutasi. Untuk metodenya sendiri yaitu yang pertama mengumpulkan data. Datanya sendiri itu secara kuesioner berkaitan dengan angket yang diberikan kepada para pasien yang di dalam RSUD terkait apa saja keluhan yang dialami mereka selama beberapa minggu. Pada kuesionernya kita berikan skala 1 sampai 3 untuk angka 3 sama dengan iya, 2 adalah mungkin, dan 1 adalah tidak sebagai patokan penilaian dari jawaban masyarakat pasien yang ada di RSUD tersebut. Untuk proses prediksi algoritma genetika sendiri memiliki proses decoding dan encoding. Hal ini berfungsi untuk membuat kode dari nilai gen masing-masing variabel yang mengisi pembentukan individu. Kemudian ada penentuan jumlah individu, proses pembangkitan populasi awal, proses penentuan nilai dari fungsi tujuan atau nilai fitness. Untuk nilai fitness sendiri sama juga dengan nilai penentu dari fungsi tujuan. Jika kita cari nilai maksimal, maka nilai fitness dari fungsi itu sendiri. Tapi jika yang dibutuhkan adalah nilai minimal, maka nilai fitness merupakan inverse dari nilai fungsi itu sendiri. Rumus proses itu adalah sebagai berikut, yaitu fitness C sama dengan F X atau fitness. Kemudian proses seleksi digunakan untuk menentukan nilai optima lokal. Kemudian proses crossover atau pemindahan silang, proses mutasi, dan penggantian populasi. Untuk pembentukan kromosomnya sendiri, jumlah populasi awalnya ada 8, populasi 24 variabel, batasan variabel 1 sampai 3. Kemudian seleksi kromosomnya ini dilakukan dengan cara membuat kromosom yang memiliki fungsi objektif untuk dapat digunakan. Fungsi fitnessnya yaitu 1/1 min 1 fungsi objektif. Kemudian ya, ini untuk kesimpulannya,
Pada penelitian ini, model algoritma yang dikembangkan baru pada iterasi pertama. Untuk hasil yang optimal perlu dilakukan perulangan iterasi. Penelitian ini nanti akan dikembangkan untuk diimplementasikan pada aplikasi sehingga dapat membantu para dokter spesialis penyakit dalam untuk mendiagnosa pasien apakah teridentifikasi penyakit autoimun atau tidak. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin Mas Cesar atau Mas Alfian. Iya, untuk Mas Fahmi, saya mau bertanya, Mas. Ya, silakan Mas Cesar. Dari artikel itu sendiri, kiranya ada nggak alasan kenapa menggunakan algoritma dari genetika itu sendiri untuk memprediksi dari autoimun ya tadi? Ya, Autoimun baik. itu. Terima kasih. Ya, Saya tampung itu saja. pertanyaannya. Ya. Apakah ada pertanyaan lain? Oh, itu Mas. Mungkin bisa buka chat. Sepertinya chat mic-nya error dari Mas Fian. Oke. Silakan Mas Fian, silakan bertanya lewat chat saja. Oke. Mekanisme LFR itu seperti apa? Oke, baik. Jadi saya di sini terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan dari Mas Cesar ya. Untuk jawabannya sendiri, mengapa memilih algoritma metode algoritma genetika untuk penelitian di artikel ini. Jadi pada penelitian sebelumnya juga terdapat menggunakan metode algoritma genetika dengan di jurnal penerapan metode neural network berbasis algoritma genetika untuk penyakit kanker payudara. Dan di artikel tersebut membuktikan bahwa algoritma genetika dapat melakukan prediksi dengan nilai akurasi 96,85%. Kemudian di artikel lainnya juga berdasarkan dapat memprediksi waktu dan biaya proses konstruksi berdasarkan luas tanah yang diinput dan pemilihan kromosom dengan nilai akurasi sangat tinggi, yaitu 98,72%. Jadi bisa saya simpulkan bahwa dari keterangan artikel sebelumnya untuk penerapan algoritma genetika sendiri untuk melakukan prediksi pada penyakit autoimun ini dirasa sangat memungkinkan karena dapat dilihat dari nilai tingkat akurasi yang sangat tinggi. Jadi alasannya itu ya lebih tinggi gitu ya tingkat akurasinya. Iya, tingkat akurasinya lebih tinggi. Jadi nilai kesalahannya itu sangat minim. Oke. Terima kasih Mas. Ya, sama. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alfian. Artikel tersebut terdapat mekanisme LFR. LFR itu sendiri maksudnya seperti apa? Nah, jadi LFR itu kepanjangannya sendiri yaitu linear fitness ranking. Jadi maksudnya itu setiap individu pertama-tama itu diurutkan menurut nilai fitnessnya dan juga kemudian diberikan peringkat pada mereka. Jadi individu terbaik akan mendapatkan peringkat N dan yang terburuk akan mendapatkan peringkat Y. Jadi probabilitas seleksi kemudian diberikan secara linear pada individu sesuai dengan peringkatnya. Begitu Mas Fian. Apakah bisa diterima jawabannya? Ya, baik. Terima kasih Mas Fian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.